tes. Berarti kok ngene ya? Iki ngene ya Pak Nyaman. Ngene ya Pan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah onsite kita pagi hari ini. Masalah terbesar dalam hidup kita yaitu dosa sudah Tuhan kalahkan, Tuhan bereskan di atas kayu salib. Ketakutan kita yang paling besar yaitu kematian sudah Tuhan selesaikan di dalam kubur yang kosong. Oleh sebab itu pagi hari ini pantaslah dan wajarlah kalau kita menaikkan pujian dan penyembahan bagi Dia, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sudah begitu baik dan begitu mengasihi kita. Saya undang sidang jemaat berdiri, kita angkat pujian memuliakan Tuhan bagi Allah yang mulia. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Allah yang mulia, bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan,
Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya. Bagi Dia selamanya. Bagi Dia selama-lamanya. Datang kepada Engkau ya Tuhan di pagi yang indah. Hari ini ada hari Tuhan, di mana kami layak harus ibadah kepadamu. Engkau pimpin Tuhan pelayanan kami di tempat ini. Berikanlah kami suatu gedung yang baik untuk ke gereja kami ya Tuhan. Engkau yang tahu segala-galanya dan kami percaya Engkau ada beserta. Terima kasih, biarlah Engkau pimpin dari awal sampai pada akhirnya, khususnya dalam pelayanan perjamuan kudus, agar kami dikuatkan oleh Engkau. Terima kasih, kami segera membuka pelayanan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama angkat pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik. Selama
Sebentar korban persembahan akan dijalankan, kita angkat pujian, besarlah Tuhan dan layaklah dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyadari bahwa hal baik yang kita lakukan tidak menambah kasih Tuhan kepada kita. Dan sebaliknya kesalahan kita pun tidak mengurangi kasih Tuhan kepada kita. Karena kasih Tuhan itu sempurna adanya. Saya undang jemaat berdiri, kita mengangkat pujian, sungguh besar ku menyembah-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku.
Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian
Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala karunia anugerah terbesar yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dan bersatu hati mendoakan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman yang Engkau ingin sampaikan kepada sidang jemaat di tempat ini tersampaikan dengan baik oleh hamba-Mu Bapak Junjungan Siahaan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari Pak Junjungan. Salam, selamat pagi bagi kita semua. Permisi saya buka saja masker saya. Puji Tuhan, hari ini kita ada oleh karena kasih dan anugerah, kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Nah, hari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan kita bicarakan hari ini, kebangkitannya mengobarkan keberanian dan pengharapan. Kebangkitan Tuhan Yesus mengobarkan dalam hidup kita seperti nyala api yang menyala bukan sekedar menyala namun berkobar. Seperti api yang ditiup dengan satu kekuatan, yaitu kekuatan Roh Kudus yang menyala di dalam hidup kita, yang mengobarkan api keberanian, api pengharapan di dalam kita, sehingga dalam menjalani hari-hari hidup kita selama kita masih ada di dunia ini, kita tetap memiliki gairah, semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Amin. Firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama dari ayat 3 sampai ayat yang keempat. Saya bacakan 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh harapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Dikatakan di dalam firman ini, terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan bukan dengan kekuatan manusia. Bahkan firman Tuhan berkata, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Kemudian di ayat dikatakan di ayat yang ke-14, orang-orang yang tidak diperanakkan dari darah dan daging. Bukan diperanakkan dari darah dan daging. Kita menjadi anak Bapa di sorga bukan secara jasmani, namun kita diperanakkan secara roh. Dan memperanakkan kita melalui satu karya yang besar. Karena kita harus dilahirkan dari manusia yang berdosa. Dari manusia yang berdosa, yang dipenuhi dengan kelemahan, yang dipenuhi dengan keterbatasan, yang dipenuhi dengan segala bentuk ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam hidup kita. Kita dilahirkan agar kita jangan takut lagi, agar kita jangan bimbang lagi, agar kita jangan cemas lagi, agar kita jangan khawatir lagi, agar kita memiliki keberanian di dalam kebenaran. Dilahirkan dengan cara yang ajaib melalui kerja iman kita kepada karya salib Kristus. Dia yang telah mati oleh karena kita, dia yang telah mati terhadap dosa. Melahirkan kita kepada satu hidup yang penuh pengharapan,
hidup yang penuh anugerah, hidup yang penuh kasih karunia, hidup yang penuh kekuatan, hidup yang penuh damai sejahtera, hidup yang penuh berkat-berkat di dalam kuasa Tuhan. Amin. Dan dikatakan dalam firman ini, kita dilahirkan kembali. Saudara, kita dilahirkan melalui proses kematian, proses kebangkitan Yesus. Jadi bukan hanya dilahirkan melalui proses kematian, nanti orang katakan berarti kuntilanak yang melahirkan kita. Bukan. Tapi dia yang telah mati, dia bangkit. Perhatikan baik jemaat Tuhan, Yesus tidak mati karena dosa. Yesus tidak mati karena penderitaan, karena rasa sakit, karena siksaan. Bahkan Yesus tidak mati ketika Bapa meninggalkan dia, sehingga dia berteriak Eloi, Eloi lama sabachthani. Namun Yesus mati karena keputusannya. Kenapa dia tidak bisa mati? Karena dia adalah Allah. Karena dia adalah Tuhan. Maka dia mati adalah karena keputusannya untuk apa? Untuk turun ke dunia maut. Untuk turun ke dalam kerajaan maut. Melepaskan setiap orang-orang dari belenggu-belenggu penjara maut. Dan dari sanalah kita diambil, dilahirkan. Untuk apa kita dilahirkan? Dari yang lemah kalau tetap lemah. Untuk apa kita dilahirkan? Dari yang takut tetap menjadi penakut. Untuk apa kita dilahirkan? Dari orang yang kehilangan pengharapan. Sampai hari ini pun kehilangan pengharapan. Bukan demikian kita di dalam Tuhan. Tapi Tuhan melahirkan kita untuk sesuatu yang baru dalam hidup kita. Percayakah kita bahwa Yesus sudah mati untuk kita? Dia sudah bangkit untuk kita? Amin. Maka kita tidak cukup hanya berkata amin. Namun kita tunjukkan, kita nyatakan dari perilaku kita, dari cara hidup kita. Hendaklah ketakutan-ketakutan negatif. Kenapa saya katakan ketakutan negatif? Karena kita butuh ketakutan yang positif. Kata takut ini di Alkitab ada dua dikatakan. Satu itu phobos, satu itu deilos. Takut yang Tuhan inginkan adalah takut yang phobos, takut hormat akan Tuhan, takut gentar akan Tuhan, akan kekudusannya, akan keagungannya, akan kebesarannya. Namun ada takut yang negatif yaitu deilos. Takut dalam hal-hal yang negatif. Tuhan berkata kepada kita jangan takut dalam arti apa? Jangan takut deilos. Jangan takut negatif. Maka setelah kita mengalami kebangkitan Tuhan Yesus, percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus, merayakan kepada kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita sebenarnya tidak memiliki ketakutan yang negatif. Kenapa? Karena musuh yang terbesar itu sebenarnya bukan penyakit. Musuh yang terbesar itu saudara bukan kebangkrutan, bukan kekurangan, bukan kemiskinan. Musuh yang terbesar adalah maut. Maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Percaya? Amin. Ya, kita jangan cuma nyanyi kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Orang lain bisa ganti kata-katanya. Kubur kosong membuktikan mayat Yesus dicuri. Bisa. Bisa. Maka kata-kata kubur kosong membuktikan Yesus hidup itu enggak kuat. Kenapa enggak kuat? Orang malah melihat lagi kubur yang kosong itu dulu 2000 tahun yang lalu. Sekarang orang lihat kita. Adakah memang Yesus dalam hidup kita? Kalau Yesus ada dalam hidup kita, artinya kalau Yesus memang bangkit dalam hidup kita, dia bekerja dalam hidup kita. Dia bergerak dalam hidup kita. Dia berbuat dalam hidup kita. Menolong kita, menyertai kita, membebaskan kita. Kalau orang yang disertai Tuhan buat apa khawatir? Kalau orang yang disertai Tuhan kenapa harus takut? Kalau orang yang disertai Tuhan kenapa harus gelisah? Maka saudara, perilaku hidup kita sehari-hari itu membuktikan Yesus hidup. Maka mari kita tunjukkan kepada dunia. Bukan kepada 2 orang, 3 orang. Kepada dunia, nyatakan dalam hidup kita. Bekerja dalam hidup kita, kuasa kebangkitan itu ada pada kita. Apa yang membuat Thomas gak percaya? Ketika murid-murid yang lain berkata, Thomas,
kami sudah melihat Tuhan, dia hidup. Kenapa Thomas gak percaya? Karena melihat semua yang ngomong ini udah ketemu Tuhan yang bangkit, posisi ketakutan. Berkurung di rumah ketakutan kepada ahli Taurat, ahli Farisi. Sebenarnya saat itu adalah waktu yang tepat untuk pergi keluar menceritakan Yesus bangkit. Bukan sembunyi. Bagaimana orang percaya kepada Yesus yang kita bawa, berita Yesus yang kita bawa, dalam Yesus ada kekuatan sementara kita loyo. Orang takkan percaya. Yang repotnya lagi, bisa-bisa pengkhotbah dari depan seperti saya ini khotbah. Kita harus berani dalam Tuhan. Tahu-tahu selesai dia khotbah, didatangi aja sama orang jahat ketakutan. Berarti kan tidak mengalami kebangkitan, cuma ngomong tok. Kita jangan hanya ngomong, harus benar-benar mengalami kuasa kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Amin. Untuk apa kita dilahirkan? Kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Kita percaya memiliki hidup yang kekal. Amin. Kenapa harus takut mati? Kalau memang punya hidup kekal, kenapa harus takut mati? Bukan berarti kita cari mati, tidak. Kenapa takut menghadapi resiko kehidupan? Kalau memang kita punya hidup kekal. Kenapa kita harus gelisah? Kalau memang punya hidup kekal. Di akhir nyanyian yang mengatakan hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kalau memang Yesus hidup, hidup kita ini tidak ada yang sia-sia. Hidup kita ini tidak ada yang hampa. Semua yang kita lakukan akan memiliki arti. Semua yang kita lakukan akan memiliki tujuan. Kalau memang Yesus ada dalam kita. Kalau memang kebangkitannya ada di dalam kita. Amin. Saudara, Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah Alfa, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dikatakan di sini, Yohanes murid melihat Yesus dalam satu penglihatan di Pulau Patmos. Dia melihat dan dia tersungkur. Kemudian Yesus meletakkan tangannya atas dia dan berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Percaya Tuhan yang memulai hidup kita? Percaya Tuhan akan mengakhiri juga? Semua kita sedang berjalan menuju garis akhir hidup. Di garis akhir hidup kita tersedia mahkota kehidupan. Hendaklah kita berjuang selama hidup ini sambil menuju garis akhir kehidupan kita. Maka jangan jangan takut menjalani hari-hari hidup ini, karena kita punya tujuan garis akhir kehidupan. Amin. Amin. Kalau dia berkata aku awal, aku akhir, artinya aku telah mulai dengan engkau, aku juga mau menyertai engkau berjalan sampai akhir. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Kalau Tuhan tak pernah tinggalkan kita, kenapa kita harus takut? Kenapa harus gelisah? Dan yang menyertai kita bukan yang mati, bukan roh yang mati. Yang menyertai kita roh yang hidup. Karena Yesus hidup, Yesus bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus adalah kebenaran. Mungkin ada orang mengarang cerita bahwa Yesus itu enggak benar bangkit. Yesus itu hanya pingsan kemudian bangun. Ada yang mengatakan demikian. Lalu mayat Yesus itu dicuri. Nah, saudara, kebangkitan Yesus Kristus adalah kebenaran. Amin. Dan kita tahu kalau kita punya kebenaran, kita punya keberanian. Kalau kita punya kebenaran, kita punya kekuatan. Maka miliki kebenaran supaya kita berani. Amin. Amin. Pemazmur katakan dalam Mazmur 16:9-11. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada hikmat senantiasa.
Ini berbicara tentang Yesus yang dinubuatkan oleh pemazmur. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Dinubuatkan oleh pemazmur. Lukas 9 ayat 22. Yesus sendiri mengatakan ini. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dalam 4 Injil menuliskan, saudara, keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, beberapa kali pemberitahuan tentang penderitaan Yesus, tentang kematiannya dan kebangkitannya. Paling tidak, saudara, pertama, kedua, ketiga. Dan murid-murid itu lupa semua ketika Yesus disalib. Seharusnya mereka berkata, teriak-teriak, saudara, lihat Yesus disalib hari ini. Dia memang akan mati. Dia akan dikuburkan. Kami mengundang semua yang hadir di sini. Yuk kita ke Galilea. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Kita nantikan dia di Galilea. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Harusnya mereka buat undangan demikian. Tetapi kemana mereka? Sembunyi. Kenapa? Karena mereka nggak percaya dengan perkataan Yesus. Ini yang membuat kita repot. Kalau kita ragu akan firman, kalau kita meragukan perkataan Tuhan sendiri, ini yang membuat kita masuk dalam banyak masalah. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bahkan kematian akan datang. Ketika kita tidak mempercayai perkataan Tuhan. Seperti murid-murid itu, mereka lupa akan kata-kata Tuhan. Tapi Yesus sudah mengatakannya, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebenaran. Memang di kitab Matius dikatakan ada dusta mahkamah agama. Perhatikan baik-baik, saudara. Mahkamah agama itu dewan tertinggi dalam sebuah agama. Ya, kalau dulu udah mulai berdusta, sekarang pun bisa menipu dan berdusta. Kira-kira percaya? Dia bisa ngarang cerita untuk saudara. Dia bisa ngarang cerita untuk suatu aset. Itu dusta mahkamah agama. Ya, roh ini sedang bekerja. Kadang-kadang orang sudah nggak penting lagi sorga gara-gara dunia. Ini repot ini. Ya, saudara, dan ini bukan rahasia lagi. Sudah tahu orang. Banyak orang sekarang bertengkar gara-gara harta. Saya melihat satu keluarga yang tadinya akur semua, 7 bersaudara. Setelah orang tuanya meninggal, mereka ribut gara-gara warisan. Di mana kasih? Kasih mundur jauh-jauh. Yang maju apa? Nafsu. Dengar baik, ya, jangan kita pikir bahwa orang-orang yang sekalipun kelihatan rohani gak punya nafsu, justru itu paling buruk nafsunya. Dan repotnya kalau itu yang dikuasai setan, maka semua akan dikuasai setan. Maka kita pastikan kita bukan dari bagian orang yang dipenuhi dengan nafsu. Orang yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Amin. Amin yang mana? Amin. Ya, sedikit sekali. Puji Tuhan. Ya. Kebangkitan Yesus adalah kebenaran sebab ada yang menjadi saksi. Tadi kebangkitan Yesus adalah kebenaran karena itu dinubuatkan dan digenapi. Sekarang kebangkitan Yesus adalah kebenaran karena ada yang menyaksikan. Ya. Saudara, firman Tuhan berkata, satu perkara ini dinyatakan sah harus ada saksi. 2 Korintus 13 ayat 1. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, satu perkara sah. Harus ada saksi 2 atau 3 orang. Baru dikatakan satu perkara itu sah. Ada yang menyaksikan kebangkitan Yesus? Ada. Yang pertama, kesaksian para malaikat. Markus 16, 5-7. Maka mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus dari orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepadamu.
Malaikat berkata, ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Jadi kebangkitan Yesus itu kebenaran karena disaksikan malaikat. Kemudian disaksikan oleh Maria Magdalena. Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi Yesus menyatakan dirinya kepada Maria Magdalena. Saksi yang kedua itu Maria Magdalena. Saudara, saksi yang berikutnya, ya, ada begitu banyak saudara perempuan-perempuan yang bersama dengan Maria Magdalena juga, ya, menyaksikan kebangkitan Yesus. Maka kebangkitan Yesus adalah kebenaran karena disaksikan. Kemudian saudara, kebangkitan Yesus adalah kebenaran sebab ada pembuktian. Ya, harus ada bukti. Di pengadilan ada saksi, ada bukti. Harus ada barang bukti. Ada saksi tapi tidak ada barang bukti. Bisa ini pengadilan saudara tidak mengambil keputusan. Bisa diundur-undur sambil mencari. Dan biasa satu perkara tidak berani dinaikkan ke meja pengadilan kalau tidak ada barang bukti. Nah saudara, maka ada pembuktian. Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihat tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan heran dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Murid-murid lagi ngumpul di satu ruangan, tertutup, terkunci rapat. Lalu tiba-tiba Yesus muncul. Mereka takut. Mereka sangka apa? Hantu. Seolah-olah hantu lebih hebat dari Tuhan ya. Waktu murid-murid menyeberangi Danau Galilea, waktu itu Yesus sedang berdoa. Yesus datang mau menolong mereka. Yesus dikatakan hantu karena Yesus berjalan di atas air. Lalu tiba-tiba Yesus datang setelah kebangkitannya, dikatakan hantu. Luar biasa baiknya Tuhan Yesus, enggak marah ya. Wah, hantu. Ya, saudara, Tuhan berkata, ini bukan hantu. Hantu enggak punya daging dan tulang. Banyak orang, saudara, percaya ada setan? Percaya ada setan? Percaya karena Alkitab katakan. Kalau sampai saudara enggak percaya ada setan, berarti saudara enggak percaya Alkitab. Percaya ada setan? Percaya. Percaya ada hantu? Mulai. Ada hantu. Ya, saudara, siapa yang pernah lihat hantu? Oh, ada yang tunjuk tangan. Bisa dipegang? Bisa diajak ngomong? Jangan sesekali ajak ngomong hantu. Ajak aja Tuhan ngomong. Ya. Saudara, lalu dikatakan di sini mereka takut, sangkanya mereka lihat hantu. Kok berani-beraninya hantu memunculkan diri di antara murid-murid Tuhan ya? Saya pikir gak berani. Waktu Yesus jalan di atas air mereka lihat hantu, teriak-teriak lagi, hantu. Bayangin 12 bapak-bapak ketakutan loh. Bukan ibu-ibu loh yang takut. Bapak-bapak, hantu. Coba bayangin tuh, bapak-bapak loh itu 12 murid itu, pakai jenggot semua tuh. Sangar-sangar tuh wajahnya. Tapi lihat Yesus sangka hantu. Untung baik Yesus mau datang. Akulah ini katanya. Saudara, ya begitulah manusia. Sangkanya hantu itu lebih hebat dari Tuhan. Tuhan tetap lebih hebat, amin. Amin. Lalu dikatakan tunjukkannya ini tanganku, ini kakiku, tunjukkan. Tapi mereka masih ragu. Ada makanan padamu katanya. Ada. Kasih dia makan sepotong ikan goreng. Jadi pas hari kebangkitan makanlah ikan goreng. Itu Alkitabiah. Ya. Kemudian saudara dikatakan dalam firman Tuhan ini mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng dan ia mengambilnya dan memakannya. Ini bukti
ada pembuktian. Berarti kebangkitan Yesus benar. Amin. Ya, kalau ada kebenaran maka ada kemerdekaan. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kita punya kebenaran, kita punya kemerdekaan, dan orang yang merdeka dia bisa bertumbuh. Orang yang merdeka bebas ekspresi. Orang yang merdeka bebas berbuat dan bekerja. Orang yang merdeka dia bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya. Kenapa? Karena tidak ada penjajah. Dia bisa memakan hasil usahanya. Dia bisa memakan hasil jerih payahnya. Dia bisa menikmati apapun yang diberikan Tuhan kepadanya karena dia orang merdeka. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kemerdekaan di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ada orang berkata, aku nggak damai, aku nggak sejahtera. Kuncinya pada ada nggak kau miliki kebenaran. Kalau tidak memiliki kebenaran maka tidak akan tumbuh damai sejahtera. Satu-satunya benih untuk damai sejahtera adalah kebenaran. Maka miliki kebenaran. Apa itu kebenaran? Dunia ini banyak cerita, saudara, berita. Apakah itu kebenaran? Bukan. Kebenaran dunia tidak memiliki mengandung arti fungsi keselamatan. Kebenaran adalah firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Lalu kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Punya firman? Kalau punya firman Tuhan berarti kau punya benih. Benih untuk menumbuhkan apa? Damai sejahtera. Ketika ada damai sejahtera dalam hidup kita, kita nggak akan khawatir. Kita tidak akan takut, kita tidak akan gelisah. Bahkan ketika ada kebenaran, kita memiliki keberanian dalam hidup kita. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ketika kita tawar hati pada masa kesesakan, maka kondisi-kondisi sekarang ini jangan tawar hati. Tuhan pegang kendali. Amin. Iya, kondisi-kondisi sekarang ini jangan membuat saudara tawar hati. Mungkin ada usaha-usaha yang harus ditutup, karyawan harus dikurangi. Memang mungkin nyata dan fakta income kita berkurang. Tapi percaya kepada Tuhan. Kita hidup bukan oleh karena penghasilan kita. Kita hidup bukan karena oleh makan makanan jasmani. Kita hidup karena Tuhan memberikan kepada kita nafas kehidupan. Amin. Dikatakan dalam firman Tuhan, dalam Amsal 28 ayat 1. Orang fasik lari walau tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Orang fasik lari walau tidak ada yang mengejar. Tapi orang dikatakan, orang benar itu dikatakan seperti singa muda. Orang benar saudaraku, tidak perlu takut. Apapun yang terjadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Kenapa? Kita hidup dalam kebenaran. Maka kita pastikan kita hidupi kebenaran. Kita hidupi perkataan firman, bukan sekedar didengar. Tapi biarkan firman itu menjadi tindakan kita, menjadi perbuatan kita, menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup kita adalah firman. Maka jangan hidup tanpa firman. Kita harus hidup oleh firman. Setiap hari kita harus hidup oleh firman. Karena firman itu adalah kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Kalau ada kebenaran, ada keberanian, ada kekuatan, ada ketertiban hidup. Ada kasih yang berlimpah-limpah. Amin. Saudara, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan gak berikan roh ketakutan. Delos. Ya, Tuhan gak berikan roh ketakutan. Bagaimana kita menghadapi situasi ini? Kondisi sekarang ini, bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita akan sembunyi? Atau maju, menyatakan kebenaran Tuhan? Saudara, mari kita pilih maju menyatakan kebenaran Tuhan. Amin. Amin. Mari kita pilih maju menyatakan kebenaran Tuhan. Amin. Ya. Kebenaran Petrus dan Yohanes. Yuk kita lihat, ada contoh-contohnya di Alkitab.
Kisah Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Ya, dikatakan bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Mereka berani. Ini setelah mereka mendoakan seorang yang sakit lumpuh, saudara, di pintu gerbang indah Bait Allah, dan orang ini bisa berjalan. Kemudian Rasul Petrus dan Rasul Yohanes diperhadapkan kepada mahkamah agama. Karena satu kebajikan menyembuhkan orang sakit harus diperhadapkan ke mahkamah agama. Saudara, ya, maka apa yang terjadi? Mereka ini berbicara dengan penuh keberanian. Kenapa? Karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Karena mereka adalah saksi daripada kebangkitan Tuhan Yesus. Maka mereka penuh dengan keberanian. Ya, keberanian yang kita dapat bukan keberanian dari diri kita, tapi keberanian yang datang yang dikerjakan oleh perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi. Kita memiliki pengalaman bersama Tuhan secara pribadi. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kemudian Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, ini tentang jemaat gereja mula-mula. Mereka sedang berdoa. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka memohonkan, lihatlah Tuhan, dikatakan, bagaimana orang melarang kami, bagaimana mereka menekan kami. Berikanlah kepada kami keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Maka dikatakan ketika mereka sedang berdoa itu, goyanglah tempat itu. Kenapa harus digoyang? Ya, harus digoyang supaya roh-roh pengecut, roh-roh tawar hati, roh-roh kebimbangan, roh-roh ketakutan itu runtuh dari hidup orang-orang percaya. Dan sekarang mereka maju dengan roh keberanian yang datang oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kemudian keberanian Rasul Paulus. Kisah Rasul 9 ayat 28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Kisah Rasul 19 ayat 8. Sebab selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah-rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Rasul Paulus berani. Bagaimana dengan kita? Yang mengalami, yang sudah mendengar khotbah tentang kebangkitan Yesus, yang membaca di Alkitab kita tentang kebangkitan Yesus, adakah kita berani? Harusnya berani. Semua kita punya kesaksian, semua kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu pergi memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Semua kita punya perbuatan Tuhan. Amin. Amin. Ceritakan, beritakan, saksikan dengan berani. Amin. Tuh, kalau kita punya pertolongan Tuhan, ditolong Tuhan. Kita kan kemarin sudah nyanyi. Kalau lain ditolong, saya juga. Lalu kita ditolong Tuhan. Lalu pertolongan Tuhan ini tidak beranikah kita menyaksikannya? Kenapa Tuhan menolong kita? Karena Dia hidup. Siapa yang disembuhkan Tuhan? Tentu banyak di sini yang disembuhkan Tuhan, amin. Kenapa Tuhan bisa menyembuhkan saudara? Karena Dia Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup. Maka kuasanya ada. Menyembuhkan kita. Melepaskan kita. Membebaskan kita. Amin. Saudara, keberanian. Ya, memiliki alasan. Kenapa kita berani? Satu alasannya adalah kebenaran. Yang kedua, adanya pengharapan. Rasul Paulus berkata, setelah aku mengenal Yesus, aku melepaskan semua. Dan dia berkata, hidup bagiku adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Saudara, kenapa Paulus berkata demikian? Hidup bagiku adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan.
Bukan kematian itu sesuatu yang menjadi momok bagi banyak orang. Tapi Paulus berkata justru kematian adalah keuntungan. Karena Paulus mengenal siapa Yesus. Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Tahukah kita kepada siapa kita menaruh iman dan pengharapan kita? Kalau kita mengenal Dia, yang kepadanya kita menaruh seluruh iman dan pengharapan kita, maka kita tidak akan goyah. Kita tidak akan takut. Bahkan seperti Paulus berkata, kematian bagiku hanya sebuah keuntungan. Kenapa menjadi sebuah keuntungan? Kematian tidak sama lain dengan maut. Karena memang firman Tuhan berkata, Roma 3:23, karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Jadi orang yang berbuat dosa, hukuman yang setara dengannya apa? Bukan penjara, kematian. Kematian dalam arti hukuman kekal. Tapi Paulus berkata, kematian adalah keuntungan. Kenapa? Karena Yesus sudah mengubah kematian menjadi sebuah keuntungan. Menjadi sebuah anugerah melalui apa? Kebangkitannya atas kematian. Ia sudah mengubah. Sehingga kematian bagi kita bukan lagi hukuman, tapi anugerah. Itu hanya menjadi sebuah proses peralihan dari hidup yang fana kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Jadi dia hanya sebuah proses peralihan dari kehidupan yang fana ini, yang di dunia ini kita mengalami penderitaan, kita masih mengalami rasa sakit, kita masih mengalami segala hal-hal yang menyedihkan di dunia ini. Kita akan tinggalkan melalui proses kematian untuk menuju kehidupan yang kekal. Di sana tidak ada ratap dan tangis. Tidak ada di sana kertak gigi. Di sana Tuhan dikatakan menghapuskan semua air mata dari pipi kita. Maka saudara, alasan kita saudara untuk berani adalah pengharapan. Roma 5:5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Amin. Ya, kita bisa nyanyikan, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Ya, dialah pengharapan kita. Dan dikatakan dalam Roma pasal 15:13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita mengharapkan Tuhan, amin. Mari kita mengharapkan segala sesuatunya akan Tuhan lakukan dengan baik, amin. Mari kita harapkan kalau mungkin tahun-tahun ini saudara ada kerugian-kerugian, maka ada pengharapan kita. Apa yang hilang dari kita bisa dikembalikan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, Kolose 1:23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengarkan dan yang telah disekabarkan di seluruh alam di bawah kolong langit. Yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jangan mau digeser dari pengharapan kita. Apapun yang terjadi, jangan mau digeser dari iman kita, dari pengharapan kita akan Tuhan Yesus. Jangan mau digeser. 1 Timotius 1:1 dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Yesus adalah dasar pengharapan kita. Amin. Titus 3:7, supaya kita sebagai orang yang benar oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ibrani 6:11, tetapi kami ingat supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Bukti kita punya pengharapan. Maka kita harus tunjukkan dari sikap hidup kita. Jadi orang yang punya pengharapan kita, punya pengharapan kepada Tuhan, tidak menjadi lemah dan tawar hati apapun yang terjadi. Walau fakta-fakta yang diperlihatkan kepada kita nggak dapat kita bantah. Fakta itu nggak dapat kita bantah. Tapi percayalah, iman, pengharapan
yang kita taruh kepada Tuhan, dia bisa membawa kita melewati, melampaui semua fakta-fakta yang tidak terbantahkan itu. Itu yang dikatakan kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saudara periksa ke dokter. Dokter kasih tahu semua tentang kondisi kesehatan saudara. Tekanan darah, kemudian apa lagi? Asam urat, ya, diberitahu semua. Dan semua itu fakta. Maka ketika saudara menerima laporan itu, saudara nggak usah khawatir. Aduh, bahaya banget ini. Aduh, jangan begitu. Ambil laporan itu, masuk ke ruang doa, datang kepada Tuhan dan berkata, segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Taruh semua fakta itu di hadapan Tuhan. Tuhan, ini fakta. Katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk para dokter yang memeriksa saya. Terima kasih untuk semua peralatan-peralatan canggih yang dapat mengetahui fakta kesehatan saya. Terima kasih Tuhan, namun aku percaya semua yang terbaik datang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Maka kalau saudara dapat laporan perusahaan saudara keuangannya seperti apa, saudara jangan langsung murung, jangan langsung ngambek, jangan langsung saudara bersedih. Mari laporan kita mana? Saudara sekretaris saudara memberikan laporan, saudara dikasihi Tuhan, semua audit keuangan saudara dilaporkan di perusahaan saudara. Ternyata saudara dikasihi Tuhan mengalami defisit. Maka ketika itu ada, bawalah kepada Tuhan. Tuhan, ini kondisi kami. Kita nggak bisa bohong, memang itu fakta. Tapi Tuhan bisa bekerja membawa kita melewati fakta itu. Amin. Apakah kematian Yesus bukan fakta? Fakta. Tapi lebih besar lagi fakta kebangkitannya. Dia bangkit. Dia hidup. Amin. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Berpegang teguh, apa yang saudara harapkan? Akui. Akui. Kita harapkan kesehatan kita. Baik, akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sehat. Aku kuat. Aku sehat, aku kuat. Terima kasih Tuhan. Tensiku baik, normal. Peredaran darahku baik semuanya. Akui di hadapan Tuhan apa yang kau harapkan baik. Jangan hanya yang buruk saudara akui. Gimana tuh ya? Jelek tensi darahku loh. Loh, kok yang diakui yang jelek? Saya katakan tadi itu fakta. Tetapi akui pengharapan saudara. Akui iman saudara, buktikan, kerjakan. Dan di wajah kita jangan kelihatan sedikit pun kita loyo. Di wajah kita jangan kelihatan sedikit pun kita ketakutan. Kenapa? Ada pengharapan. Amin. Haleluya. Kenapa? Tuhan yang menjanjikan adalah Tuhan yang setia. Tuhan gak pernah ingkar janji. Tuhan selalu setia bagi kita. Percaya bahwa Tuhan setia dengan janjinya? Mari katakan, saya percaya. Saya percaya. Mari pemain musik bisa. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita percaya janji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu. Kami percaya akan firman-Mu. Kami pegang teguh di hati kami. Dan biarkan janji itu terukir, terpahat di hati kami. Dan tidak bisa dihapus oleh apapun. Maka semua janji-Mu tidak bisa dihapus oleh fakta-fakta yang kami lihat, yang kami alami dalam hidup kami. Karena kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Kuasa kebangkitan memiliki kami, membuat kami memiliki keberanian. Kuasa kebangkitan memiliki kami punya pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kasih saya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya, ku percaya.
kasih. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Mari umat Tuhan, kita angkat kedua tangan, kita katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami percaya. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu. Engkau hidup. Kuasa-Mu ada dalam hidup kami. Membangkitkan keberanian kami. Membangkitkan pengharapan kami. Pengharapan kami tidak mengecewakan. Yesus Tuhan, Engkau hidup selamanya. Kami percayakan firman-Mu. Kami percayakan janji-Mu. Janji-Mu benar. Janji-Mu setia. Kami pegang teguh firman-Mu. Kami pegang teguh perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan. Di dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami percaya. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu benar. Janji-Mu setia. Terima kasih untuk firman-Mu yang melahirkan kami ke dalam satu kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh keberanian. Kehidupan yang penuh pengharapan. Kehidupan yang penuh kasih. Kehidupan yang penuh ketundukan dan menaatan diri kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam hidup kami ada keberanian. Dalam hidup kami ada gairah, pengharapan akan firman Tuhan. Dan semua janji-janji Tuhan yang sudah kami dengar terukir dalam hidup kami. Apapun fakta-fakta dalam dunia ini tidak bisa menghapuskan janji-janji itu di hati kami. Kami akan tetap percaya dengan berani, beriman dengan berani, dan berharap
bahwa semua janji Tuhan yang telah diberikan kepada kami dilaksanakan dan dijadikan bagi kami. Berkati setiap umat-Mu, berkati semua hamba-hamba-Mu, berkati Ibu Gembala dan semua penatua dalam sidang-Mu ini. Tuhan memberkati, Tuhan membawa sidang-Mu ini kepada kemajuan demi kemajuan, kepada kemenangan demi kemenangan, kepada kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan seruan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama jemaat Tuhan yang percaya kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, saudara, kita sudah memperoleh berkat yang luar biasa pada siang hari ini, yaitu firman Tuhan yang begitu meneguhkan dan menguatkan kita sekalian. Kita juga disediakan saat ini, saudaraku, perjamuan kudus, berkat yang juga luar biasa yang Tuhan sediakan. Saya ingatkan Tuhan berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Tuhan janji mau menyertai kita. Dia yang sudah bangkit, yang setelah bangkit tidak terus naik ke surga, tapi betul-betul mendekati murid-muridnya. Tidak sampai di situ, dia juga memberikan kesempatan bagi kita untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Barang siapa makan tubuhku dan darahku, maka aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Tapi juga secara melalui suratan Korintus pasal yang ke-11 dikatakan, namun jika engkau dengan tidak layak makan tubuhku dan minum darahku, maka engkau berbuat dosa terhadap Kristus. Oleh karenanya, sebelum engkau menerima perjamuan kudus, firman Tuhan mengatakan, ujilah dirimu sendiri. Sebentar kita akan terima ini. Sebelumnya kita datang pada Tuhan. Tuhan, aku ada kekurangan, ada kelemahan ini. Tadi pagi, kemarin, atau yang saudara ingat. Yang tidak, ya minta Tuhan ampuni kalau itu. Amin, saudara. Ujilah dirimu sendiri, supaya engkau dilayakkan untuk terima berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan nyanyian ini. Ku percaya janjimu ajaib. Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Janjimu ajaib terus di dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau selamanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Betul-betul adalah tubuh Kristus, bukan sekedar roti dan anggur, tapi benar-benar adalah tubuh Kristus yang akan bersekutu
Kami datang padamu Tuhan dengan syukur dan terima kasih, karena kami telah dikenyangkan dengan firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak siang Tuhan. Kami berterima kasih buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu, dan Engkau memberikan juga Tuhan saat ini berkat lain, yaitu perjamuan kudus, di mana Engkau berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka ia di dalam aku dan aku di dalam dia. Kami rindu Tuhan, Engkau yang sudah bangkit dan hati-Mu ada pada murid-murid, ada pada kami anak-anak-Mu. Engkau pun rindu bersekutu dengan kami. Kami membuka hati untuk terima itu. Sebelumnya kami berdoa Tuhan, mari Engkau kiranya mengedangkan tangan-Mu, tumpahkanlah atas perjamuan kudus ini, atas anggur dan roti, sehingga benar-benar boleh menjadi tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya urapan berkat dari Tuhan turun atas perjamuan kudus ini, sehingga benar-benar bukan sekedar roti dan anggur yang kami nikmati, tapi persekutuan dengan tubuh Kristus. Dan juga Tuhan, lihatlah hati kami. Kalau ada hal yang tidak layak, Tuhan, mari Engkau singkirkan. Baik itu pikiran-pikiran yang tidak benar, baik itu Tuhan ucapan-ucapan, baik itu tindakan apapun juga Tuhan, sehingga Engkau berkenan masuk dalam hati kami dan hidup kami. Ampuni, ampuni dan bersihkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengampunan Tuhan turun atas kami sekalian. Dan sebentar kami akan menikmati berkat-Mu dalam perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mohonkan semuanya ini. Amin. Mari kita sebentar dilayani, kita nyanyikan nyanyian ini lagi.
terimalah tubuh dan darah Yesus. Terimalah saudara-saudara terlayani semua. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian ini. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami padamu Tuhan, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Hati-Mu ada pada kami, tidak hanya pada murid-murid saat itu, tapi Engkau memberikan kesempatan untuk yang lain pun. Melalui perjamuan kudus akan ada persekutuan dengan Engkau. Engkau berkenan tinggal menyertai, memimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karenanya kami bersyukur dan kami akan menikmati berkat pagi hari ini. Mari kita angkat roti Tuhan dengan tangan kanan tinggi-tinggi dan dengarlah firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, "Makanlah kamu, inilah tubuhku." Kami percaya Tuhan, dengan makan roti Tuhan dan tubuh Tuhan, maka kami akan menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, dan kami percaya penyertaan Engkau, kekuatan Engkau Tuhan akan menyertai kami sekalian, sehingga kami boleh tinggal dalam iman dan pengharapan senantiasa atas firman dan atas diri-Mu. Dimuliakan nama-Mu. Oleh karenanya, mari saudaraku, kita dengan penuh ucapan syukur akan menikmati berkat Tuhan, yaitu tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan roti Tuhan, yaitu tubuh Kristus. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Persekutuan dengan Engkau itu yang terutama, karena itulah kekuatan kami. Itulah yang akan menyebabkan kami tidak tersesat langkah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu siang hari. Kita akan cawan Tuhan dengan tangan kanan dan dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kami percaya Tuhan, perjalanan hidup kami tidak lepas dari hal-hal yang tidak berkenan. Tapi melalui persekutuan dengan darah Yesus pada saat ini, darah-Mu akan menyucikan segala dosa kami, segala kelemahan kami. Darah-Mu akan mematahkan dan hancurkan kutuk-kutuk Tuhan yang melekat pada kami. Sehingga kami akan mengalami mujizat Tuhan, mujizat rohani, mujizat jasmani, mujizat-mujizat lain Tuhan. Dan terutama dipimpin di dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karenanya sekali lagi layakkan kami Tuhan. Dan dengan penuh ucapan syukur kami akan bersama-sama sambut roti Tuhan, yaitu tubuh darah Tuhan. Bersama-sama kami akan minum sebagai pengampunan dosa bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan minum cawan Tuhan, yaitu darah Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat berkat, buat tubuh dan darah, buat persekutuan Engkau dengan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak sempurna, kami banyak kekurangan. Tapi karena kasih, Engkau berkenan Tuhan bersekutu dengan kami. Dan hari-hari esok kami akan lebih berkenan, lebih indah, lebih menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kemenangan terutama secara rohani akan makin kami alami dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Berkat Tuhan kiranya menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah naikkan doa dan ucap syukur. Amin. Sementara saudara akan dilayani, saya kembalikan pada pimpinan pujian. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sementara gelas-gelas akan diambil, kita angkat satu pujian, besarlah Tuhan dan layak dipuji, sementara itu korban persembahan bisa dijalankan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekalah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Baiklah, saya akan membacakan pengumuman untuk minggu ke depan. Pertama kali saya mewakili seluruh pengurus, majelis, gembala, dan jemaat GSPDI Philadelphia mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Junjungan Siahaan atas pelayanannya hari ini. Jangan kapok ya Pak. Yang kedua, nanti sore akan ada ibadah di cabang Tugu disertai juga dengan perjamuan kudus pukul 16.15. Ketiga, doa setiap Selasa pukul 18 di SAP untuk umum dan bagi jemaat yang bisa hadir dianjurkan untuk hadir. Keempat, setiap hari Kamis juga ada acara doa khusus
untuk kelangsungan gereja kita. Diadakan pukul 18 di SAP. Kelima, atas nama Ibu Gembala dan Bapak Gembala Jemaat, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu untuk persembahan dan perpuluhan yang sudah Bapak Ibu sampaikan baik melalui rekening BCA ataupun disampaikan secara langsung di gedung SAP setiap minggu pukul 9 sampai 12. Sekian pengumuman hari ini, tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan sering-sering cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Musarif Haryawan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah siang hari ini. Kami memuji kebesaran kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami naikkan syukur dan terima kasih padamu Tuhan, karena Engkau baik. Dalam segala kesederhanaan kami, dalam segala kelemahan kami Tuhan, kami percaya Engkau melawat kami dan bersedia tinggal di dalam kami untuk memimpin langkah hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki dalam perjalanan hidup kami. Dipuji, dimuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saat ini juga kami naikkan syukur dan terima kasih padamu atas pelayanan hamba-Mu. Kami mendoakan Bapak Junjungan Siahaan sekeluarga, Engkau berkenan tetap memakai, tetap memberkati dia dimanapun juga, dalam keluarganya, dalam pelayanannya, dalam segala hal Tuhan, Engkau pakai menjadi saluran berkat, baik bagi keluarga dan khususnya bagi hamba-hamba pelayan-pelayan dan bagi sidang jemaat juga. Dimuliakan nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah sebentar sore di Tugu Kulon. Engkau juga kiranya berkenan menolong, memberkati. Terima kasih. Dan sebelum kami pulang, mari Bapak kiranya Engkau berkenan mengedangkan tangan, tumpahkan atas kami satu persatu, alirkan berkat dan kuat baru-Mu, supaya sebentar kami pulang dan bawa berkat kekuatan dari Engkau untuk hidup berkemenangan, jalan di jalan-Mu senantiasa. Bungkus kami sekalian dalam kuasa darah. Dan saudara-saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan damai sejahtera dalam persekutuan Roh Kudus memimpin kita sekalian mulai siang hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang tadi aja. Nyanyi nggak? Lagu ketiga.